ada di sini, di sini duduk. Oke, nggak berlama-lama lagi kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita, ya, sangat muda belia, dan kita akan tanya-tanya lebih lengkap lagi dengan yang bersangkutan. Dan juga kita didampingi oleh Cece Ita. Thank you Cece dah ikut gabung dalam acara ini. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa terus pantengin channel kita. Kita akan berbicara membahas lebih banyak lagi tentang Indigo Live. So, kita mulai aja. Untuk hari ini sesinya pertama kita kedatangan seorang yang spesial. Ya. Mungkin kita bisa perkenalan diri dulu kali ya. Kita sambut Sartika. Sartika, kenalan diri dong. Namanya siapa? Nama saya Sartika, berumur 11 tahun, kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SMP ya? Bukan? Oh, SD. SMP cuma sampai kelas 3. SMP sampai kelas 3. Jadi Sartika ini kita dapat informasinya bahwa Sartika memiliki wahyu Tuhan yang luar biasa, yaitu indigo. Ya. Kalau boleh tahu, ceritain dikit dong Sartika tentang pengalamannya. Dari sejak kapan Sartika merasakan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang banyak gitu, tentang indigo ya kan. Jadi mungkin dari sekian banyak orang hanya 1/1000 mungkin, atau tidak banyak ya yang memiliki kayak gitu. Jadi gimana menurut Sartika? Jadi kan dulu waktu 5 tahun, saya itu kayak didatengin seorang anak kecil berusia 2 tahun yang bernama Lilis. Namanya Lilis. Terus dia kayak manggil saya tuh kayak, kakak temenin aku, orang tuaku udah pergi gitu kan. Ya. Ya aku ajak lah dia, tapi saya belum bisa berkomunikasi. Terus kan saya belum bisa melihat, belum bisa berkomunikasi. Ya. Terus saat kelas 1 saya bisa merasakan hawanya dia berada. Saya kadang-kadang bisa lihat dia, kadang-kadang enggak gitu. Kadang dia ada di samping saya. Wajahnya kelihatan nyata gitu. Wajahnya, sosoknya berdiri, Dia berdiri depan saya. seumuran Sartika juga. Enggak, dia 9 tahun, beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Okay. Tapi dia welcome. Dia datang sendiri. Saling menerima satu sama lain. Artinya Sartika menerima dia juga menerima kehadirannya Sartika kayak gitu ya. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Aku pengen nanya dong sih. Ya, 9 tahun tuh udah lumayan besar. Aku pengen nanya sih sebenarnya kayak ini, karena kan ini sifatnya adalah natural, yang alami gitu kan, wahyu Tuhan yang dianugerahkan sejak lahir gitulah aku bilangnya. Ini biasanya seperti apa sih untuk lebih bisa mengontrol wahyu Tuhan ini? Kalau yang seperti itu biasanya sudah ada keturunannya ya, contoh seperti saya, cuma dia butuh orang yang untuk mengarahkan dia. Ya, karena di usia yang seperti ini yang pernah saya alami, bahwa kadang nanti dia berbicara sendiri, kadang matanya ini, kalau tidak ada yang ngarahin nanti dikirain dia lagi dalam keadaan trouble anaknya, padahal tidak gitu. Itu ngomong sendiri sama saya. Iya, gitu. Karena saya sendiri mengalami dan sering tiba-tiba ada apa? Ini ada apa dengar gini, kita bengong sendiri, teman lagi asik ngobrol, kita yang bengong sendiri mendengarkan pembicaraannya dia. Nah, kalau Sartika ini memang kalau saya batin feeling memang dia harus perlu jasa untuk daya komunikasinya dengan makhluk astral dan teman astral juga. Dan teman astralnya juga memang sudah berusia cukup remaja seperti itu. Dan dia juga Sartika ini saya lihat untuk melihat bayangan itu cepat sekali, bola matanya itu melirik gitu. Jadi nanti
Nanti kalau temennya yang bisa nerima sih main-main aja. Kalau temennya yang diajak nerima itu ketakutan, bisa lari petang-panting gitu. Ya, nah itu memang sih. Berarti ini memang harus ada guidance dari orang yang tepat Ya, untuk mengarahkan dia biar jadi kemampuan ini termanfaatkan dengan baik itu ya sih. Iya, Sekiranya betul. itu ya. Betul, karena dia mau dipertajam atau enggak. Kalau sepertinya mungkin saya udah tanya bapak ibunya terutama yang melahirkan, memang ibunya tidak menolak, cuma kekhawatirannya yang cukup besar bahwa anak saya mempunyai bakat di luar itu, di Kemampuan luar orang banyak. kemampuan orang banyak. Ya. Gitu. Khawatir yang sangat luar biasa. Terus saya ada komunikasi sama ibunya bahwa dia perlu orang yang untuk mengarahkan seperti Ya. itu. Karena kalau dia tidak diarahkan kasihan nanti dia bengong. Benar. Dia karena dia harus terus jalanin hidup dengan talentanya dia yang punya, karena dia yang punya dia mengarahkan ke arah yang lebih baik untuk orang, atau dia membuat orang itu terluka karena dia yang harus bisa Kayak pisau ya sih? Hah? Kayak pisau ya? Iya, karena kan aku mau dengan kemampuanku aku menolong orang gitu. Biar kita terus arahkan seperti itu, kemana sih passionnya dia gitu Positif. loh. Ya, positifnya dia, passionnya dia, apakah dia mau jadi anak yang diam dengan membawa bonekanya dengan komunikasi melalui benda, atau dia diam dengan diam begini berkomunikasi, atau seperti saya menggunakan kartu sebagai media yang harus punya benda. Terus kalau Satika sendiri kan selama ini udah aware lah ya, udah tahu kalau Satika tuh punya something spesial dalam dirinya Satika. Nah, pengalaman Satika selama ini yang spesial kayak apa sih itu dengan kehidupannya Satika sendiri? Kebanyakan sering setiap hari, setiap saat. Enggak sih, kayak mungkin sejak mau pilih itu selalu ditungguin sama teman-teman kosan. Karena kan juga Satika ada pada rumah tuh banyak anak-anak kecil yang asal tuh nyamperin Satika kayak kakak main gitu. Ada juga yang di atas Rifri waktu di sini dia juga pernah nyari Satika. Dia habis itu dia pernah dikasih. Oke, Koko Griffy ini umurnya 17 tahun. Dia intens juga komunikasi sama Satika. Tapi kan istilahnya dia baik ya. Baik Koko Griffy. Tapi memang Koko Griffy ini setelah ibunya memberikan boneka ini untuk saya adopsi, saya welcome bahwa dia butuh teman. Pada saat itu bukannya dia tidak mau di keluarga pengasuh yang lama, bukan. Karena dia butuh daripada saya apa-apa mending biarin aja. Saya Satika di situ, saya di sini. Memang udah besar, dari luar negeri asalnya, umur 17 tahun. Ya memang bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia memang kalau sama orang besar di sosial saya takut, ngeri ini melihat sekelebatnya dia. Tetapi kalau untuk anak-anak sosialnya dia ini lucu, ganteng, katanya unik ya. Malah anak-anak yang seusia Satika ini melihat beberapa asisten cantik saya ini ketakutan, padahal mereka cantik-cantik banget gitu loh. Seperti itu. Cantik sekali loh yang di belakang kita ini ada Cici Siam, Cici Chloe. Terus memang sesuatu yang spesial banget kalau saya lihat di sini ya, menarik sebenarnya untuk kita kupas lebih dalam lagi. Apalagi seusia belia Satika ini udah memiliki kemampuan yang di luar daripada kebanyakan orang gitu ya. Ini harus saya lihat tadi
pada saat saya baru datang, saya lihat memang dia beraktivitas seperti biasa, Bermain Sartika seperti ini, anak tapi normal. ada apa namanya, tatapan Pandang, matanya yang berbicara lain gitu. Ya. Itu yang saya rasakan. Makanya sini kak kok ada sesuatu yang sedikit boom gitu. Ada Saya, teman. ya ada. Terus sekarang kalau itu boleh nanya, temannya Sartika tuh apa namanya, Lilis, ada di sini, ada di sini, di sini duduk, enggak, dekat jemuran. Tapi welcome ya dengan yang kita lakukan di sini, kan istilahnya positif ya. Mohon maaf kita tanya-tanya sedikit lah ya. Kebetulan memang ada Cece Ita juga di sini. Nah, kita bareng sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing. Karena teman-teman yang di luaran sana banyak yang nggak tahu apa sih itu indigo. Indigo tuh bisa dipelajari atau bisa memang dari bakat alam kayak gitu. Kalau Sartika itu masuk natural ya sih ya. Natural, emang dia lahir Datang sendiri. bakatnya. Ya. Karena bakat turunan. Jadi tinggal memang harus diarahkan ya. Diarah, Diasah, ya. diarahkan, dan kalau bisa yang mengarahkan juga memang benar orang yang tepat ya. Penggunaannya juga. Ya karena kan Saya dia lihat sendiri yang kayak nunjukin siapa yang mau gitu. Saya juga nggak menawarkan diri, cuma dia terus meminta Ya. saya sebagai, bahasanya dia sebagai gurunya gitu. Gurunya ya. Iya. Terus saya berdiskusi dengan batin saya bahwa anak ini kapan bisa saya asah secepatnya atau tidak. Kalau umpamanya saya ukur dari dimensi waktunya memang harus secepatnya, karena dia sudah beranjak akan mulai remaja. Jadi kalau tidak diarahkan nanti dia akan seperti orang yang tidak fokus pada satu titik. Dan nanti biar dia punya pegangannya apa gitu. Sartika kalau boleh tahu, kalau boleh itu nanya, Sartika senang nggak punya kemampuan kayak gitu? Jujur, senang ya? Nah, ini spesial ya. Nggak semua orang punya kemampuan kayak Sartika, tapi kalau bisa, memang Sartika harus bisa mendapatkan mentor atau guru yang tepat agar nanti kemampuan yang Sartika miliki ini bisa Sartika pergunakan untuk ya mungkin salah satunya membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, bisa berbuat kebaikan kayak gitu. Sesi sisi juga untuk diri Sartika sendiri itu biar Sartika tuh tidak merasa apa namanya terbebani ya, tidak merasa tertekan gitu. Kalau bisa seperti itu. Kalau menurut Sartika gimana? Seru. Seru ya? Tapi dulu waktu baru 6 tahun mau naik kelas 1 tuh saya pernah trauma. Traumanya kenapa? Kan jam 8:30 itu tuh kan saya kesepian di rumah gara-gara Lilis nggak ada. Itu di situ saya main di luar sama teman-teman saya kan. Ya. Terus teman-teman saya pulang katanya mau minum air gitu, ada juga yang mau belanja. Satunya kan tinggal 2 orang, saya sama teman saya lagi satu. Tapi teman saya itu dipanggil sama ibunya karena udah malam-malam. Jadi saya diam di luar di depan rumah saya gitu. Terus tiba-tiba kayak ada sosok genderuwo itu tuh dari belakang tiba-tiba muncul. Kayak gimana bentuknya? Itu tuh seperti Gede emang atau tinggi? tinggi plus besar Tinggi besar. hitam pakai rambut hitam pokoknya kan habis itu saya di peluk dari belakang, terus saya digigit. Terus dari jam 9 itu sampai jam 5 pagi saya nangis, tapi nangisnya itu sambil ketawa gitu. Nangisnya sambil ketawa karena geli ya, digituin, takut, nangis. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, Pagi, saya ya. nangis. Seru sekali ya. Tapi waktu saya Sekarang masih nangis, seperti itu? masih. Tapi kalau misalnya ada yang mau kayak deketin saya itu kan saya bisa melihat, bisa berkomunikasi, kayak saya bakal bilang dengan hati saya sendiri kayak jangan ganggu saya nggak ada ganggu kamu. Momen terseru saat itu waktu saya digituin. Kalau indigo itu ya itu sih nggak paham ya, tapi nanti mungkin kita bisa tanya sama Cita lebih lanjut. Sartika ini
sebenarnya punya visi yang ke depan atau visi yang ke belakang? nggak tahu tuh. Kalau sekarang nih itu tanya, kira-kira Satika ini bisa ngelihat mungkin ya hari besok, hari esok, atau seminggu lagi, atau lagi sebulan, atau lagi setahun gitu. Mungkin akan terus Visinya ke depan itu, visinya ke depan. Kira-kira Satika punya bayangan kayak gitu? Punya. Jadi Satika bisa tahu nih, misalkan minggu depan nih COVID bakalan hilang gitu, kayak gitu. Atau mungkin bulan depan nih COVID bakalan hilang. Punya nggak Satika bayangan seperti itu? ya. Waktu itu saya juga ditanya sama cerita kayak kamu bisa nggak maju 7 tahun ke depan. Iya. Terus ditanya lah ya kan nanti bakal lepas kacamata atau enggak. Terus saya senang melihat Evan nggak pakai kacamata. Oke. Itu visi ke depan ya. Tapi kalau visi ke belakang Nggak bisa. nggak bisa ngelihat history sejarah Belum bisa. di dulu itu sejarah kuno kayak gitu nggak ya? Belum bisa. Lebih ke Mungkin akan lebih gampang ya di aplikasi. aplikasi. Kayak mau melihat sejarah itu mendingan lihat di aplikasi. Oh, berarti Satika ini tipikal visioner ya, istilahnya melihat masa depan gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah visi ke depan ini, Satika itu pengen nanya, ya kita kan sebatas obrolan seperti ini ya. Tapi kalau menurut visinya Satika, dengan adanya pandemi saat ini kapan akan berakhir Satika? Kira-kira? Waktu itu saya pernah ramal karena kakak hilang. Ya. Terus saya 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan baru hilang. Berarti kehidupan itu baru balik benar-benar normal lagi atau gimana? Jadi untuk setahun 2 tahun ke depan ini seperti apa yang Satika lihat? COVID akan meningkat. Tetapi saat 4 tahun ke depan, menurut Satika itu bakal menurun gitu. Hampir musnah. COVID akan musnah 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan ya Satika ya. Lama ya? Lama prosesnya ya. Tapi benar-benar pandemi ini berat ya buat semua orang, buat semua masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, tetap patuhi protokol kesehatan kan. Itu yang terpenting, kita untuk tetap menjaga kesehatan teman-teman dimanapun berada. Senang banget bisa ngobrol, tapi nggak apa-apa kan Satika itu nanya lebih banyak lagi gitu ya tentang dunia Satika. Semangat, Satika harus optimis ya. Harapannya kedepannya Satika bisa berguna bagi orang banyak dengan kemampuan Satika yang memiliki saat ini dan bisa membantu orang yang memang membutuhkan bantuan. Ya. Terus sekarang kalau Satika nih balik lagi nih ke cerita teman-teman apa aku bilang Dengan asal Lilis. ya, teman asal ini cewek ya. Ya, cewek. Itu asalnya dari mana sih? Jakarta. Jauh banget ke Bali, Nggak tahu, dia datang sendiri. datang sendiri. Tapi datangnya itu bukan saya ngurus. Dia nyari ke mimpi saya. Oh, ketemu di mimpi. Ya, Setelah tapi itu? saya ingat banget mukanya dia kayak tinggi saya segini saya. Terus Cantik ya, cantik. rambutnya segini. Pakai sepatu biru. Sepatu biru. Ya, high heels Oh ya. biru. Tapi nggak terlalu tinggi, mungkin 5 cm. Sorry, Lilis ini orang pribumi atau orang luar gitu? Bule, enggak pribumi ya. Tapi cantik ya. Dari Indonesia. Kalau kita kan nggak mungkin bisa melihat ya kalau kayak gitu nih. Gimana biasanya ciri-cirinya ketika temennya Satika ini hadir di tengah-tengah kita? Tetap seperti biasa. Ya, pakai high heels biru. Mungkin rambutnya pendek tengah. Oh ya? Biasa gitu kalau dia keluar dia bakal diikat semua rambutnya. Tapi kalau ketemu sama
saya secara pribadi tuh dia bakal rambutnya itu tidak diikat. Tapi dia selama ini welcome ya sama Satika ya. Satika juga welcome, ikutin terus kemanapun Satika pergi ikut, sekolah juga ikut. Ya, tapi di sekolah saya di SD 1 Kota kan ada makhluk astral juga di sana. Cowok cewek Baik nggak? baik, dia kakak adik itu sering main lari-larian. Sering nyapa juga. Enggak pernah nyapa. Nggak sempat komunikasi gitu sama ini kakak dia. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita, ya, sangat muda belia, dan kita akan tanya-tanya lebih lengkap lagi dengan yang bersangkutan. Dan juga kita didampingi oleh Cece Ita, thank you Cece, dah ikut gabung dalam acara ini. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa terus pantengin channel kita akan berbicara, membahas lebih banyak lagi tentang Indigo Live. Sini. Di sini duduk. Enggak. Hari ini sesinya pertama kita kedatangan seorang yang spesial. Kita sambut Sartika. Sartika, kenalan diri dong. Namanya siapa? Nama saya Sartika, berumur 11 tahun, kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SMP ya? Bukan. Oh, SD. SMP cuma sampai kelas 3. SMP sampai kelas 3. Jadi Sartika ini kita dapat informasinya bahwa Sartika memiliki wahyu Tuhan yang luar biasa, yaitu indigo. Ya. Kalau boleh tahu, ceritain dikit dong Sartika tentang pengalamannya dari sejak kapan Sartika merasakan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang banyak gitu, tentang indigo ya kan. Jadi mungkin dari sekian banyak orang hanya 1/1000 mungkin, atau tidak banyak ya yang memiliki kayak gitu. Jadi gimana menurut Sartika? Jadi kan dulu waktu 5 tahun, saya itu kayak didatangi seorang anak kecil berusia 2 tahun yang bernama Lilis. Namanya Lilis. Terus dia kayak manggil saya tuh kayak, kakak temenin aku, orang tuaku udah pergi gitu kan. Ya. Ya aku ajak dia, tapi saya belum bisa berkomunikasi. Terus kan saya belum bisa melihat, belum bisa berkomunikasi. Ya. Terus saat kelas 1 saya bisa merasakan hawanya dia datang. Saya kadang-kadang bisa lihat dia, kadang-kadang enggak gitu. Kadang dia ada di samping saya. Wajahnya kelihatan nyata gitu. Wajahnya, sosoknya berdiri. Dia berdiri depan saya. Seumuran Sartika juga. Enggak, dia 9 tahun, beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Okay. Tapi dia welcome. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Saling menerima satu sama lain. Artinya Sartika menerima dia juga menerima kehadirannya Sartika kayak gitu ya. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Aku pengen nanya dong sih. Ya, 9 tahun tuh udah lumayan besar. Aku pengen nanya sih sebenarnya kayak gini ini, karena kan ini sifatnya adalah natural yang alami gitu kan, wahyu Tuhan yang dianugerahkan sejak lahir gitulah aku bilangnya. Ini biasanya seperti apa sih Ci? Untuk lebih bisa apa namanya ya, mengontrol wahyu Tuhan ini gitu. Kalau yang seperti itu biasanya sudah ada keturunannya ya, contoh seperti saya, cuma dia butuh orang yang untuk mengarahkan dia. Mengarahkan dia. Ya, karena
karena di usia yang seperti ini yang pernah saya alami bahwa kadang nanti dia berbicara sendiri, kadang Ya. matanya ini. Kalau tidak ada yang ngarahin nanti Ya. dikirain dia lagi dalam keadaan trouble anaknya, padahal tidak gitu. Itu ngomong sendiri sama saya. Iya, gitu. Karena saya sendiri mengalami dan sering tiba-tiba ada apa? Wah, ini ada apa dengar gini kita bengong sendiri, teman lagi asik ngobrol, kita yang bengong sendiri mendengarkan pembicaraannya dia. Nah, kalau Sartika ini memang kalau saya batin feeling memang dia harus perlu jasa untuk daya komunikasinya dengan makhluk astral dan teman astral juga. Dan teman astralnya juga memang sudah berusia cukup remaja seperti itu. Dan dia juga Sartika ini saya lihat untuk melihat bayangan itu cepat sekali bola matanya itu mengelirik gitu. Jadi nanti kalau temennya yang bisa nerima sih main-main aja, kalau temennya yang diajak nerima itu ketakutan bisa lari petang-panting gitu. Ya, nah itu memang sih. Berarti ini memang harus ada guidance dari orang yang tepat Ya, untuk mengarahkan dia biar jadi kemampuan ini termanfaatkan dengan baik itu ya sih. Iya, Sekiranya betul. itu ya. Betul, karena dia mau dipertajam atau enggak. Kalau sepertinya mungkin saya udah tanya bapak ibunya terutama yang melahirkan, memang ibunya tidak menolak, cuma kekhawatirannya yang cukup besar bahwa anak saya mempunyai bakat di luar itu, di Kemampuan luar orang banyak. kemampuan orang banyak. Ya. Gitu. Khawatir yang sangat luar biasa. Terus saya ada komunikasi sama ibunya bahwa dia perlu orang yang untuk mengarahkan seperti Ya. itu. Karena kalau dia tidak diarahkan kasihan nanti dia bengong. Benar. Dia karena dia harus terus jalani hidup dengan talentanya dia punya, karena dia yang punya dia mengarahkan ke arah yang lebih baik untuk orang, atau dia membuat orang itu terluka karena dia yang harus bisa Kayak pisau ya sih? Hah? Kayak pisau ya? Iya, karena kan aku mau dengan kemampuanku aku menolong orang gitu. Biar kita terus arahkan seperti itu, kemana sih passionnya dia gitu Positif. loh. Ya, positifnya dia, passionnya dia, apakah dia mau jadi anak yang diam dengan membawa benda bonekanya dengan komunikasi melalui benda, atau dia diam dengan diam begini berkomunikasi, atau seperti saya menggunakan status sebagai media yang harus punya benda. Terus kalau Sartika sendiri kan selama ini udah aware lah ya, udah tahu kalau Sartika tuh punya something spesial dalam dirinya Sartika. Nah, pengalaman Sartika selama ini yang spesial kayak apa sih itu dengan kehidupannya Sartika sendiri? Kebanyakan sering setiap hari, setiap saat. Enggak sih, kayak mungkin setiap mau pilih itu selalu ditungguin sama teman-teman kosan. Karena kan juga Sartika ada pada rumah tuh banyak anak-anak kecil yang asal tuh nyamperin Sartika kayak kakak main gitu. Ada juga yang di atas Rifri waktu di sini dia juga pernah nyari kerja. Dia habis itu dia pernah di Oke, Koko Griffy ini umurnya 17 tahun. Dia intens juga komunikasi sama Sartika. Tapi kan istilahnya dia baik ya. Baik Koko Griffy. Tapi memang Koko Griffy ini setelah ibunya memberikan boneka ini untuk saya adopsi, saya welcome bahwa dia butuh teman. Pada saat itu bukannya dia tidak mau di keluarga pengasuh yang lama, bukan. Karena dia butuh daripada saya apa-apa mending biarin aja. Saya Sartika di situ, saya di sini. Memang udah besar, dari luar negeri asalnya umur 17 tahun.
yang memang bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia memang kalau sama orang besar sosial saya takut ngeri ini melihat sekelebatnya dia. Tetapi kalau untuk anak-anak sosialnya dia ini lucu, ganteng, katanya unik ya. Malah anak-anak yang seusia Satika ini melihat beberapa asisten cantik saya ini ketakutan, padahal mereka cantik-cantik banget gitu loh. Seperti itu. Cantik sekali loh yang di belakang kita ini ada Cici Siam, Cici Chloe. Terus apa namanya? Memang sesuatu yang spesial banget kalau saya lihat di sini ya, menarik sebenarnya untuk kita kupas lebih dalam lagi. Apalagi seusia belia Satika ini udah memiliki kemampuan yang di luar daripada kebanyakan orang gitu sih ya. Ini harus saya lihat tadi pada saat saya baru datang, saya lihat memang dia beraktivitas seperti biasa Satika ini, tapi ada apa namanya, tatapan matanya yang berbicara lain gitu. Itu yang saya rasakan. Makanya sini kayak ada sesuatu yang sedikit boom gitu. Ada. Terus sekarang kalau itu boleh nanya, temennya Satika tuh apa namanya, Lilis, ada di sini dekat jemuran. Tapi welcome ya dengan yang kita lakukan di sini, kan istilahnya positif ya. Mohon maaf kita tanya-tanya sedikit lah ya. Kebetulan memang ada Cece Ita juga di sini. Ya, kita bareng sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing. Karena teman-teman yang di luaran sana banyak yang nggak tahu apa sih itu indigo. Indigo tuh bisa dipelajari atau bisa memang dari bakat alam gitu. Kalau Satika itu termasuk natural ya sih ya. Emang dia lahir Datang sendiri. Ya. Karena bakat turunan. Jadi tinggal memang harus diarahkan ya. Diarahkan, dan kalau bisa yang mengarahkan juga memang benar orang yang tepat ya. Penggunaannya juga. Ya, karena kan dia sendiri yang nunjukin siapa yang mau gitu. Saya juga nggak menawarkan diri, cuma dia terus meminta saya sebagai, bahasanya dia sebagai gurunya gitu. Gurunya ya. Iya. Terus saya berdiskusi dengan batin saya bahwa anak ini kapan bisa saya asah secepatnya atau tidak. Kalau umpamanya saya ukur dari dimensi waktunya memang harus secepatnya, karena dia sudah beranjak akan mulai remaja. Jadi kalau tidak diarahkan, nanti dia akan seperti orang yang tidak fokus pada satu titik. Dan nanti dia punya pegangannya apa gitu. Satika kalau boleh tahu, kalau boleh itu nanya, Satika senang nggak punya kemampuan kayak gitu? Jujur, senang ya? Nah, ini spesial ya. Nggak semua orang punya kemampuan kayak Satika, tapi kalau bisa, memang Satika harus bisa mendapatkan mentor atau guru yang tepat agar nanti kemampuan yang Satika miliki ini bisa Satika pergunakan untuk ya mungkin salah satunya membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, bisa berbuat kebaikan kayak gitu. Satu sisi juga untuk diri Satika sendiri itu biar Satika tuh tidak merasa apa namanya terbebani ya, tidak merasa tertekan gitu, kalau bisa seperti itu. Kalau menurut Satika gimana? Seru ya? Tapi dulu waktu baru umur 6 tahun mau naik kelas 1 itu saya pernah trauma. Traumanya apa? Kan jam 8:30 itu tuh kan saya kesepian di rumah gara-gara Lilis nggak ada. Itu di situ saya main di luar sama teman-teman saya kan. Ya. Terus teman-teman saya pulang katanya mau minum air gitu, ada juga yang mau belanja. Satunya kan tinggal 2 orang, saya sama teman saya lagi satu. Tapi teman saya itu dipanggil sama ibunya sedang bermalam-malam. Jadi saya diam di luar di depan rumah saya gitu. Terus tiba-tiba kayak ada sosok genderuwo itu tuh dari belakang tiba-tiba muncul. Kayak gimana bentuknya? Itu tuh seperti Gede emang atau tinggi? Tinggi pas besar. Tinggi besar. Hitam, pakai hitam, pokoknya itu saya di
belakang, terus saya digilitin. Terus dari jam 9 itu sampai jam 5 pagi saya nangis, tapi nangisnya itu sambil ketawa. Nangisnya sambil ketawa Ah, karena geli ya, ya, digituin. Takut, nangis. dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, Pagi, saya ya. nangis. Seru sekali ya. Tapi waktu saya Sekarang masih nangis, seperti itu. masih. Tapi kalau misalnya ada yang mau kayak deketin saya itu kan saya bisa melihat, bisa berkomunikasi, kayak saya bakal bilang dengan hati saya sendiri kayak jangan ganggu saya nggak ada ganggu kamu. Momen terseru saat itu waktu saya digilitin. Kalau indigo itu ya itu sih nggak paham ya. Tapi nanti mungkin kita bisa tanya sama Cita lebih lanjut. Sartika ini sebenarnya punya visi yang ke depan atau visi yang ke belakang? Nggak tahu tuh. Kalau sekarang nih itu tanya, kira-kira Sartika ini bisa ngelihat mungkin ya hari besok, hari esok, atau seminggu lagi, atau lagi sebulan, atau lagi setahun gitu. Mungkin akan terus. Visinya ke depan itu, visinya ke depan. Kira-kira Sartika punya bayangan kayak gitu? Punya. Jadi Sartika bisa tahu nih, misalkan minggu depan nih COVID bakalan hilang gitu, kayak gitu. Atau mungkin bulan depan nih COVID bakalan hilang. Punya nggak Sartika bayangan seperti itu? Ya, waktu itu saya juga ditanya sama Cita, kayak kamu bisa nggak maju 7 tahun ke depan? Iya. Terus ditanya lah ya kan nanti bakal lepas kacamata atau enggak. Terus saya senang melihat Evan nggak pakai kacamata. Oke. Itu visi ke depan ya. Tapi kalau visi ke belakang Nggak bisa. nggak bisa ngelihat history sejarah Belum bisa. di dulu itu sejarah kuno kayak gitu nggak ya? Belum bisa. Lebih ke Mungkin akan lebih gampang jadi aplikasi. aplikasi. Kayak mau melihat sejarah itu mendingan lihat di aplikasi. Oh, berarti Sartika ini tipikal visioner ya, istilahnya melihat masa depan dan gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah visi ke depan ini, Sartika itu pengen nanya, ya kita kan sebatas obrolan seperti ini ya. Tapi kalau menurut visinya Sartika, dengan adanya pandemi saat ini kapan akan berakhir Sartika? Kira-kira? Waktu itu saya pernah ramal karena angkat hilang. Ya. Terus saya 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan baru hilang. Berarti kehidupan itu baru balik benar-benar normal lagi atau gimana? Jadi untuk setahun 2 tahun ke depan ini seperti apa yang Sartika lihat? COVID akan meningkat. Tetapi saat 4 tahun ke depan, menurut Sartika itu bakal menurun gitu. Hampir musnah. COVID akan musnah 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan ya Sartika ya. Lama ya? Lama prosesnya ya. Tapi benar-benar pandemi ini berat ya buat semua orang, buat semua masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, tetap patuhi protokol kesehatan kan. Itu yang terpenting, kita untuk tetap menjaga kesehatan teman-teman dimanapun berada. Senang banget bisa ngobrol, tapi nggak apa-apa kan Sartika itu nanya lebih banyak lagi gitu ya tentang dunia Sartika. Semangat, Sartika harus optimis ya. Harapannya kedepannya Sartika bisa berguna bagi orang banyak dengan kemampuan Sartika yang memiliki saat ini dan bisa membantu orang yang memang membutuhkan bantuan. Ya. Terus sekarang kalau Sartika nih balik lagi nih ke cerita teman-teman apa aku bilang? Teman asal Lilis. Ya, teman asal Lilis. Cewek ya? Iya, cewek. Itu asalnya dari mana sih? Jakarta. Jauh banget ke Bali? Nggak tahu, dia datang sendiri. Datang sendiri. Tapi datangnya itu bukan saya ngurus. Dia nyari ke mimpi saya. Oh, ketemu di mimpi. Iya. Setelah Tapi itu? saya ingat banget mukanya dia kayak dia segini saya.
Cantik lah. Cantik. Rambutnya segini. Pakai sepatu biru. Sepatu biru. Ya, high heels Oh ya. biru. Tapi nggak terlalu tinggi, mungkin 5 cm. Sorry, Lilis ini orang pribumi atau orang luar gitu? Bule nggak pribumi ya? Tapi cantik ya. Dari Indonesia. Kalau kita kan nggak mungkin bisa melihat ya kalau kayak gitu nih. Gimana biasanya ciri-cirinya ketika temennya Satika ini hadir di tengah-tengah masyarakat? Tetap seperti biasa. Mhm. Ya, pakai high heels biru. Rambutnya tetap, mungkin rambutnya kering tengah. Oh ya? Biasa gitu kalau dia keluar dia bakal diikat semua rambutnya. Tapi kalau ketemu sama saya secara pribadi tuh dia bakal rambutnya itu tidak diikat. Tapi dia selama ini welcome ya sama Satika ya. Satika juga welcome, ikutin selalu kemanapun Satika pergi ikut, sekolah juga ikut. Ya, tapi di sekolah saya di SD 1 Kuta kan ada makhluk astral juga di sana, cowok cewek.